wa taala, innaka la tahdi man ahbabta. Kamu tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang kamu cintai. Walakin Allah yahdi man yasha. Memberikan hidayah adalah Allah. Jadi Allah yang memberikan hidayah kepada manusia, apakah dia mau berbuat baik atau tidak. Itu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita punya hidayah irsyad. Irsyad itu artinya adalah mengajarkan yang baik, menuntun. Kita bilang sama anak kita atau sama keluarga kita, sama siapapun itu, ayo kita sholat, karena sholat itu wajib, jangan pernah tinggalkan sholat. Nanti kita lihat ada keluarga kita nggak pakai jilbab, kita sampaikan sama dia, jangan nggak pakai jilbab, harus pakai jilbab. Jilbab adalah kewajiban, tutup aurat dengan baik. Nanti ada orang yang suka berbohong, jangan berbohong, jangan mencuri, jangan bermaksiat. Ada orang suka berzina, jangan berzina. Ada orang minuman keras, berjudi segala macam. Kita hanya bisa menasihatkan. Itulah namanya hidayah irsyad. Nanti hasilnya siapa? Allah Subhanahu wa taala tentukan. Bahkan Nabi SAW sendiri pun harus diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pamannya sendiri. Pamannya sendiri Abu Thalib. Nabi SAW bagaimana kecintaannya kepada beliau. Sebaliknya bagaimana pertolongan dan perjuangan Abu Thalib kepada Nabi Muhammad dan dakwahnya. Ya, dakwah Nabi Muhammad, bukan hanya Nabi Muhammadnya saja yang ditolong oleh Abu Thalib, tapi dakwahnya. Abu Thalib itu orang kafir, musyrik, tapi menolong agama Allah, membela agama Allah. Apakah itu berarti sama sekali? Tidak berarti sama sekali. Kenapa? Karena beliau mati dalam keadaan musyrik. Makanya kunci masuk surga cuma satu sebetulnya, yaitu la ilaha illallah. Kalau orang punya la ilaha illallah, maka masuk surga dia. Artinya adalah bahwa sekali lagi kita katakan, kita ditugaskan untuk memberikan hidayah irsyad kepada orang yang kita cintai. Tapi hidayah taufiknya, apakah dia itu bakalan nurut apa yang kita bilang? Apakah dia bakalan meninggalkan apa yang kita larang? Apakah dia melakukan apa yang kita ajarkan kepadanya? Itu yang punya kehendak adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita cuma bisa meluruskan, kita cuma bisa mengajarkan, kemudian kita bersabar dan berdoa. Jadi kalau dalam Al-Qur'an, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk salat dan bersabarlah. Jadi Allah mengatakan dan bersabarlah. Maknanya apa? Tidak bisa sekali dua kali. Tidak bisa sehari, 2 hari, 3 hari, setahun, 2 tahun, 3 tahun, enggak. Seumur hidupmu perintahkan mereka untuk berbuat baik. Seumur hidupmu cegah mereka dari perbuatan dosa. Itu kuncinya. Dan bersabar. Kita bersabar. Karena kalau kita nggak sabar, nanti hasilnya tidak ada. Maka Allah Subhanahu wa taala menguji beberapa nabi dan rasul dengan hal seperti ini, jadi pelajaran bagi kita. Ya. Bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri juga pernah menyampaikan kepada kita bahwa keturunan itu tidak menjadi sebab kita bisa masuk surga, karena keturunan. Karena Nabi SAW pernah berkata kepada Aisyah, kepada Fatimah, anaknya sendiri, ya Fatimah, i'mali. Fatimah, beramallah kamu, banyak-banyak beramal. Fa inni la ughni anki yaumal qiyamah. Nanti aku di hari kiamat tidak bisa menolongmu kalau kamu tidak bisa menolong dirimu sendiri. Jadi Nabi SAW ingin menjelaskan bahwasanya garis keturunan ini tidak menjadikan jaminan untuk bisa masuk surga. Ada Nabi seperti Nabi Muhammad SAW tadi sampaikan, saya Nabi. Tapi bukan berarti ketika saya Nabi, kamu anak saya, kamu mau enak-enakan, kamu tidak berusaha, tidak beramal. Gak bisa. Kalau kita lihat beberapa Nabi dan Rasul yang terdahulu seperti Nabi Nuh juga sama. Nabi Nuh diuji 2 kali, istri dan anaknya. Istrinya kafir, anaknya juga kafir. Ini lebih berat lagi. Ya, kalau istri udahlah. Mungkin karena sikapnya, perbuatannya yang dia lakukan menjadikan Nabi Nuh ini tidak ridho kepada istrinya. Masih bisa lah diterima.
Tapi kalau sudah anak, ini berat. Jadi gitu kebiasaannya. Kalau pasangan hidup, suami menyanyiakan istrinya segala macam, itu dia masih bisa bersabar dan sebagainya. Tapi kalau sampai anak yang menyanyiakan orang tuanya, itu sakitnya kan lebih berat. Kan gitu dia. Maka Nabi Nuh 2 kali diuji oleh Allah SWT. Yang pertama istrinya, yang kedua anaknya juga. Ini berat sekali. Ujian seperti ini sangat berat. Jadi kita itu tidak bisa menjamin anggota keluarga kita itu sama seperti kita soleh. Nggak bisa. Tapi kita bisa berusaha. Kalau kita berusaha, Allah Subhanahu wa taala sudah berjanji dalam Al-Qur'an, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Kalau ada orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, dia bersungguh-sungguh untuk memberikan hidayah kepada orang, mengajak orang berbuat baik, ya, keluarganya diajaknya untuk bisa soleh seperti dia, ya, anak-anaknya dan sebagainya. Kalau dia bersungguh-sungguh betul-betul dan dia banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan sabar, maka Allah akan berikan hidayah kepada mereka. Ya. Itu tugas kita cuma sampai di situ. Enggak bisa kita paksakan. Wa ma 'alaina illal balaghul mubin. Kita hanya sekedar menyampaikan. Tapi ada satu poin yang ingin saya sampaikan kepada kita semua. Nabi Lut dan Nabi Nuh, istrinya kan kafir, dua-dua masuk neraka. Oh, dalam surat At-Tahrim, ya Allah Subhanahu wa taala katakan, "Daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'atan Nuhin wa imra'atan Lut." Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan orang kafir. Ya, perumpamaan orang kafir itu yang di bawah didikan seorang nabi, yaitu istrinya Nabi Lut dan istrinya Nabi Nuh. Fakhanata huma falam yughni anhuma minallahi syai'a. Mereka berdua ini mengkhianati suami. Harus kita pahami ini yang paling penting. Karena ini dia jadi catatan oleh ulama kita semua supaya disampaikan jangan salah dalam menyampaikan. Yaitu makna dari mereka berdua mengkhianati suaminya. Nabi Lut dikhianati oleh istrinya. Nabi Nuh dikhianati oleh istrinya juga. Tapi yang dimaksud dengan khianat di sini, ya, bukan masalah harga diri, bukan selingkuh istrinya kan. Dosanya itu bukan dosa selingkuh. Maka ulama mengatakan dosa istri Nabi Lut dan dosa istri Nabi Nuh ini itu hanya dosa kufur kepada Allah. Tapi kalau sampai selingkuh atau berzina dengan laki-laki lain itu tidak ada. Nah, ini harus pahami. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala melindungi harga diri seorang nabi. Ini harga diri. Kalau dia kafir, kalau istrinya kafir tidak beriman kepada Allah, itu satu hal yang wajar. Tapi kalau sampai seorang nabi istrinya berzina, ini harga diri udah nggak ada lagi. Maka ini menjadi catatan penting bagi kita bahwasannya sebesar apapun dosanya istri-istri Nabi yang kafir kepada Allah itu tidak pernah melakukan dosa fahisyah, dosa keji, berzina ataupun selingkuh, nggak pernah. Tapi yang kita sayangkan yaitu tuduhan Syiah kepada Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah itu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang jelas-jelas Aisyah ini sudah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga ya beliau ini. Aisyah radhiyallahu anha melalui beberapa hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai-sampai Jibril aja mengucapkan salam kepada Aisyah sampai nangis dia, ya Rasulullah.